Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tentang fadhail kalimat at-tahmid, yakni keutamaan-keutamaan dari kalimat tahmid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, betapa besarnya keutamaan kalimat tahmid ini yang jika dirincikan tentu sangat banyak sekali poin-poin keutamaan yang bisa kita bahas. Dan saking besarnya keutamaan ini, Allah Subhanahu wa taala memulai beberapa surat di dalam Al-Qur'an dengan kalimat alhamdu, dengan kalimat pujian. Ya, di antaranya surat pertama ya di dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am juga demikian, surat Al-Kahfi, surat Saba, juga surat Fatir. Kemudian demikian pula beberapa surat di dalam Al-Quran itu diakhiri dengan kalimat tahmid ini. Ya, disebutkan ya di antaranya di surat Al-Hijr, Al-Isra, An-Naml, As-Saffat, Az-Zumar, Al-Jathiyah, At-Tur, juga surat yang ada di Juz Amma, surat An-Nasr. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, surat-surat ini diakhiri dengan kalimat tahmid. Demikian pula Allah sering menyandingkan ya di antara namanya yang husna yakni Al-Hamid. Di dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Hamid yang artinya zat yang maha terpuji, yang disitulah kita kemudian sangat-sangat didorong untuk memperbanyak tahmid kita kepada Allah, karena Allah itu Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid yang disebutkan sekitar 17 kali penyebutan di dalam Al-Quran, itu sering disandingkan dengan kalimat tasbih, sering disandingkan dengan kalimat tasbih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan itu terdapat di dalam beberapa ayat-ayat ya di dalam surat-surat Al-Qur'an. Baik. Demikian pula Nabi sering menyandingkan alhamdu dengan tasbih. Ya, sehingga keutamaan dua kalimat zikir ini sering disandingkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Nah, ini memberikan pelajaran ya kepada kita semua bahwa di samping Allah itu maha terpuji, Allah juga bersih dari aib, Allah juga bersih dari segala kekurangan. Dan ini semakin menguatkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisinya. Allah itu maha sempurna di dalam seluruh nama-namanya, sempurna di dalam seluruh sifat-sifatnya,
sempurna di dalam zatnya, sempurna di dalam af'alnya, yakni perbuatan-perbuatannya, sempurna pula di dalam segala ketetapannya. Jadi Allah itu terpuji dan Allah bersih dari segala aib dan kekurangan. Hadis itulah hikmahnya kenapa kalimat tahmid itu sering disandingkan oleh Allah dan Rasulnya dengan kalimat tasbih. Nah, itu semua menjadi gambaran ya betapa kalimat ini adalah kalimat yang memiliki keistimewaan luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan nukilkan beberapa riwayat hadis yang menjelaskan betapa istimewanya kalimat tahmid ini. Yang nanti di penghujung pembahasan kita akan sadari dan kita akan ambil pelajarannya bahwa tidak ada alasan bagi lisan kita, bagi hati kita, bagi jiwa dan raga kita ya untuk kemudian tidak banyak mengucapkan kalimat tahmid ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, kalimat tahmid ini ternyata adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama wa nafakha fihi ar-ruha aqasa faqala alhamdulillah fahamidallaha biidnih." Ketika Allah telah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam dan Allah meniupkan di dalamnya ruh, maka Nabiullah Adam atas itu bersin. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillah. Lalu ia pun memuji Allah azza wa jalla dengan izinnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan ajaran ini, adab ini juga ada di dalam ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita juga diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersin itu ngucapin kalimat tahmid. Kemudian yang mendengarnya, saudaranya sesama muslim yang mendengar saudaranya bersin dan mengucapkan kalimat tahmid, maka dia mentashmidnya. Mentashmid itu mendoakannya ya dengan doa rahmah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmatimu. Maka yang mendapatkan doa ini, orang yang bersin yang mendapatkan doa dari saudaranya ini juga kembali memberikan jawaban balasan dari doa itu dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, ternyata ini juga dialami oleh Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau pertama diciptakan, ditiupkan ruh kepadanya, maka beliau bersin, kemudian mengucapkan kalimat tahmid. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat tahmid atau kalimat hamdalah dikatakan oleh Nabi, ini kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan ternyata dicintai oleh Ar-Rahman. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimat zikir yang luar biasa para jamaah. Selayaknya kita amalkan dengan sungguh-sungguh, lebih-lebih saat ini kita berada di bulan Zulhijjah. Salah satu amalan yang sangat ditekankan ya di hari-hari agung seperti ini adalah zikrullah.
Nah, di antara zikrullah kalimat ini luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan, disukai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Pendek saja, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tadi sudah kita jelaskan di awal, Allah dan Rasulnya sering menyandingkan antara tahmid dan tasbih. Tadi faidahnya apa? Hikmahnya menunjukkan bahwa Allah itu tidak hanya terpuji dari segala sisinya, tapi juga Allah itu bersih, selamat dari segala aib, dari segala cacat dan juga kekurangan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata kalimat tahmid itu kalimat yang ringan di lisan, tapi memiliki bobot yang sangat berat di dalam timbangan. Dan kita butuh mendapatkan timbangan yang berat di kehidupan akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nanti di akhirat itu ada sebuah peristiwa yang disebut Yaumul Mizan. Hari di mana kita itu akan ditimbang di neraca timbangan akhirat. Nggak usah dibayangin timbangannya kayak apa, gitu ya, karena ini perkara goib. Apakah timbangan yang kayak di pasar atau model gimana? Ini perkara goib, nggak usah dibayangin. Pokoknya akan ditimbang. Peristiwa hari penimbangan amal manusia itu disebut Yaumul Mizan. Baik para jamaah, nah kita butuh timbangan amal kebaikan yang bisa mengangkat amal keburukan kita. Artinya timbangan kebaikan itu harus punya bobot yang berat. Ya, supaya apa? Supaya kesalahan, segala khilaf, kekurangan diri kita itu bisa nanti terangkat. Ya, kalau dua neraca timbangan, yang satu ke bawah, yang satu terangkat. Berarti yang berat yang mana? Yang ke bawah, kan begitu. Yang berat yang ke bawah. Yang ringan berarti yang terangkat. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada sekian amalan untuk kita bisa memiliki amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Nah, salah satu di antaranya adalah kalimat tahmid ini. Makanya di redaksi hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Hadis ini juga ada di kitab Arba'in Nawawiyah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah yang artinya segala puji hanya milik Allah. Kata Nabi, tamla'ul mizan, itu akan memenuhi timbangan. Kalau di redaksi hadis sebelumnya, sakilatani fil mizan, dia menjadikan penuh timbangan itu, kemudian menjadikan timbangan amal kebaikan itu menjadi berat. Dan sekali lagi itu yang kita butuhkan saat nanti amal kita ditimbang, supaya kebaikan-kebaikan, neraca kebaikan kita itu bisa mengangkat neraca amal buruk kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka seluruh ulamaul hadis sepakat bahwa memang kalimat ini akan memenuhi timbangan. Jadi kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Tentu bukan sekedar kalimatnya tapi bagaimana orang itu mengamalkan kalimat ini zahiran wa batinan. Dia mengamalkan kalimat ini dengan segenap lahir batinnya, dan dia memperbanyak kalimat ini semasa dia hidup di alam dunia. Baik para jamaah, ada sebagian penjelasan mengatakan bahwa kalimat ini sebagai permisalan. Dan maknanya, jika kemudian alhamdulillah ini berbentuk jasad,
maka dia pasti akan memenuhi timbangan. Berarti karena keistimewaannya yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan, barakallahu fikum, bahwa amal-amal kebaikan manusia itu akan dijelmakan. Amal kebaikan itu bisa amal qalbiyah, bisa amal badaniyah, bisa juga amal maliyah. Begitu ya. Termasuk amal badaniyah adalah amalan lisan. Termasuk amalan lisan dan amalan hati adalah zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Nah, sebagian penjelasan menyampaikan bahwa nanti itu akan dijelmakan. Seluruh perbuatan manusia, lahir dan batinnya, itu akan dijelmakan menjadi satu sosok jasad yang bisa dilihat, kemudian nanti bisa ditimbang. Ya, bisa dilihat dan nanti bisa ditimbang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan di sini berarti ada silang pendapat di kalangan para ulama ya tentang nanti yang ditimbang itu apa? Apakah yang ditimbang itu orangnya ataukah yang ditimbang itu amalnya? Begitu ya? Atau buku catatan amalnya? Tadi dengan beberapa penjelasan tadi. Sebagian mengatakan barakallahu fikum, yang ditimbang itu adalah orangnya. Tapi timbangan orang ini bukan berat badan dia ketika di dunia. Patokannya bukan itu, Pak. Kalau ada ulama yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu orangnya. Karena kalau patokannya berat badan saat di dunia, ya ini yang obesitas untung besar, gitu kan? Yang timbangannya besar, ya timbangannya berat, ya tentu dia akan dapat untung besar. Tapi bukan itu yang jadi patokan. Kalaupun jasadnya, orangnya yang ditimbang, maka para jamaah yang dirahmati Allah, yang menentukan kadarnya itu bukan bobot dia ketika di dunia, tapi yang menentukan apakah dia berbobot ataukah tidak adalah iman dan juga amal solehnya. Sebagian mengatakan yang ditimbang itu catatan amalnya, yang nanti bobotnya itu sekadar dengan apa yang tercatat di dalam catatan amal kebaikannya itu. Semakin banyak amal kebaikannya, semakin berkualitas amal kebaikannya, maka nanti catatan ini ya bisa mengangkat catatan-catatan buruknya. Tadi pendapat yang lain mengatakan semua amal perbuatan manusia lahir batinnya nanti dijasadkan. Maksudnya dijadikan satu jelmaan tertentu yang kemudian bisa dilihat dan bisa ditimbang. Ala kulli hal, yang manapun itu, ya dari beberapa penjelasan para ulama tadi, pada dasarnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadi patokan itu adalah kualitas dari orang ini, baik secara iman ataupun amal solehnya. Karena ada nanti ya sosok yang di kehidupan akhirat itu besar dia badannya, namun ternyata di sisi Allah dia tidak lebih berat ya dari seekor nyamuk. Artinya nggak ada nilainya. Jadi yang jadi patokan adalah bagaimana kualitas orang ini dari sisi iman dan juga amal solehnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalimat hamdalah ini bisa dengan izin Allah membantu kita semua untuk semakin memenuhi dan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Semakin kita perbanyak, semakin kita mengamalkannya dengan kualitas yang terbaik, maka ada harapan besar ya, bobot timbangan amal kebaikan kita itu bisa mengalahkan atau bisa mengangkat ya bobot dari amal keburukan kita. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di riwayat Imam Ahmad, di dalam hadis yang lain dikatakan, ini betapa besarnya pahala ya dari kalimat ini. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin
min kibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanah wa hutta anhu biha 30 sayyi'ah. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya kalimat hamdalah atau kalimat tahmid ini, min kibali nafsi, dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Berarti zikir lisan yang dia ucapkan itu betul-betul diiringi dengan hatinya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia khusyuk ya di dalam mengucapkan kalimat ini. Siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin min kibali nafsih, apa kata Nabi? Kutiba lahu biha 30 hasanah. Akan dituliskan untuknya 30 kebaikan. Insyaallah para jamaah, 30 kebaikan. Ini berarti melampaui ya lipatan pahala yang minimal bagi seorang mukmin. Lipatan pahala yang minimal bagi seorang mukmin itu ya satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 gitu ya. Maka orang yang selesai puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal, kata Nabi, ka'annahu shomad dahr ya. Atau tamam as-sanah ya, seolah-olah dia itu puasa sepanjang tahun. Atau dia melengkapi puasanya ya seperti puasa 1 tahun. Tamam as-sanah. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10. 1 bulan kita puasa di bulan Ramadan, ya maka sama dengan 10 bulan karena dikali 10. Kalau kita tambah 6 hari puasa di bulan Syawal, sama dengan kita puasa 60 hari berikutnya. Dan 10 bulan tambah 60 hari, lengkaplah sudah jadinya satu tahun. Dan ini juga fadilah yang Masya Allah, orang yang rutin mengerjakan puasa yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Tanggal berapa itu Pak? 13, 14, 15 setiap bulannya. Orang yang rutin 1 bulan 3 hari aja dia puasa ini, maka sejatinya dia seperti puasa satu bulan. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 3 hari sama dengan 30. 3 hari dia puasa di pertengahan bulan sama dengan 30 hari dia puasa. Masya Allah. Jadi kalau tiap bulan rutin, ya sama saja dia puasa sepanjang tahun. Ini kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman, di mana kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat kebaikan. Nah, kalimat tahmid ini para jamaah yang dirahmati Allah itu melebihi dari batasan umumnya. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dicatat baginya 30 hasanah, 30 kebaikan. Tidak hanya itu, dihapuskan juga darinya 30 keburukan. Itu satu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau kemudian kita bisa membacanya 100 kali? Dan itu ringan sebetulnya Pak. Cuman memang yang ringan-ringan itu godaannya besar. Ya, kenapa? Karena sering diremehkan. Kadang mohon maaf, yang ba'da salat saja dilewat begitu ya. Ba'da salat kan ada itu wiridan 33, boleh 10, boleh 11. Ini juga sering kelewat. Padahal Masya Allah fadilahnya besar. Eman-eman kalau ditinggalkan. Itu kan enggak pakai tenaga kita mengucapkan kalimat itu. Orang sakit saja bisa. Ya. Tidak pakai biaya, orang miskin juga bisa mengamalkannya. Siapapun. Taib, hadirin, Bapak sambil duduk kayak gini, ya mendengarkan taklim, bisa nggak sambil alhamdulillah, alhamdulillah? Bisa Pak? Bisa, dan itu tidak merusak konsentrasi. Nabi mempraktekkan itu, dihitung oleh sahabatnya di satu majelis. Nabi sampai mengucapkan kalimat
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di satu majelis dihitung kalimat ini oleh sahabat sampai 100 kali. Ya, menunjukkan bahwa ketika kita bermajelis juga bisa mengikutkan amal-amal yang lain. Dan zikir itu tidak akan merusak konsentrasi. Ya, beda dengan orang yang memang jiwanya sudah rusak. Kalau di bawah zikir itu biasanya puyeng para jamaah. Tapi kalau dengerin musik, semangat. Begitu kan Pak? Happy, hoki, atau apapun istilahnya. Saya pernah satu bis sama rombongan santri, satu pesantren dari Sumatera. Jadi kita ikut rombongan bis itu. Satu bis besar. Dari Bengkulu menuju ke Jawa Barat, Ciamis. Saya pas berkunjung ke rumah teman, pas pulang itu pas berbarengan dengan kepulangan santri ke pesantren habis liburan. Akhirnya kita ikut bis itu, Pak. Ya. Isinya orang-orang Sumatera, rata-rata orang Padang. Jadi di mobil itu santri semuanya, di depan santriwati, ya di belakang santriwan, gitu ya. Nah di situ tuh si supirnya nyetel apa ini? Kan ada TV besar ya di depan, di bis paling depan tuh di kaca depan. Ada TV besar. Yang disetel tuh disco tapi pakai bahasa Padang. Dan ada yang jogetnya ada laki-laki perempuan. Ini kan enggak enak apa? Ini santri ini bukan penumpang biasa. Ini santri anak-anak pesantren. Ini kalau disetelkan begini bisa hilang hafalan kan begitu. Sayang mereka nyantri 6 bulan, terus liburan semester, mungkin sudah dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kemudian ngelihat yang begitu kan bisa hilang hafalan para jamaah. Waktu itu saya di belakang. Saya bilang ke teman, "Ahi, masa kita begini? Ini kita kalau terjun ini bis ini ke jurang, su'ul khotimah kita." Gitu. Kita dengerin musik, lihat orang joget, disco, tapi disco bahasa Padang ininya, nyanyian. Akhirnya saya tanya, "Antum bawa kaset enggak?" Ya. "Oh, bawa," katanya. Dulu kaset zaman pita itu, Pak. Saya lupa itu sekitar tahun 2000, mungkin 2003 apa 2004. Ya. Waktu itu. Belum ada HP kayak sekarang ini, belum ada, Pak. Dulu modelnya yang PCD itu. PCD MP3 ada MP4 apalah namanya. Yang bisa dibuat di TV, bisa buat suara saja. Nah, teman kita ini alhamdulillah bawa kaset murotal. Kaset murotal yang pita itu. Terus saya bilang, "Sudah, antum ke depan, antum kan ngerti bahasa Sumatera kan? Antum bilang suruh ganti pakai ini." Baik-baik katanya gitu. Akhirnya teman kita memberanikan ke depan, disetelkanlah itu. Ya. Saya ingat itu Musyari Rosid. Ya. Surat Al-An'am kalau tidak salah itu, ya. Disetelkan, Pak. Memang dimatiin, disetelkan. Itu bertahan 5 menit. Bertahan 5 menit. Habis itu dimatikan, diganti lagi dengan yang tadi itu, disco itu. Ya. Saya kaget juga, loh, kenapa diganti? Coba antum ke depan lagi. Pas ke depan lagi, kenapa Pak dimatiin? Kata kondekturnya, supirnya puyeng kata. Supirnya ngantuk dengerin murotal Quran. Jadi dia malah ngantuk dengerin murotal Quran. Tapi kalau dengerin musik, oh, Masya Allah, semangat begitu. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini gambaran. Ya, bagaimana orang itu sekadar dengan apa yang dia konsumsi hari-harinya. Kalau hari-harinya dia mengkonsumsi yang baik-baik, maka disodorkan yang baik-baik, pasti dia akan nerima. Tapi kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang buruk, maka disodorkan yang baik, pasti dia nggak doyan. Begitu. Hati ini kalau sudah dipenuhi dengan noktah dosa, ya begitu. Kebaikan-kebaikan agama ini pasti mental, tertolak. Tidak bisa meresap ke dalam hatinya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah.
Maka kalimat ini harus dibiasakan, ya, supaya lisan dan juga hati kita itu terbiasa dengan hal-hal yang baik. Kalau kemudian diisi dengan yang lain, maka yang baik-baik ini tidak akan bisa masuk. Contoh kasusnya seperti kisah yang tadi kita sebutkan. Nggak bisa, Pak, nggak masuk di dia. Ya. Kalau orang Arab bilang karoha fis sima, nggak enak didengar. Dia dengerin murotal Quran tuh nggak enak didengar. Tapi kalau dengerin musik, itu langsung meresap ke hati. Kenapa? Ya karena hari-harinya itu. Makanannya, nutrisinya itu. Sehingga Al-Quran itu tidak bisa masuk. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, fadilah berikutnya, hamdalah itu ternyata termasuk sebaik-baiknya doa. Di dalam satu riwayat hadis derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdhaludz dzikri la ilaha illallah." Seutama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan seutama-utamanya doa adalah kalimat alhamdulillah. Makanya di antara adab di dalam berdoa, kita mengawalinya dengan tahmid dan kita juga mengakhirinya dengan tahmid. Masya Allah para jamaah. Adab saat kita berdoa kepada Allah itu memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu zat yang senang dipuji. Zat yang senang dipuji. Kalau kita memujinya, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, maka apapun yang diminta pasti akan diberi. Baik para jamaah. Dan ternyata kalimat ini seutama-utamanya doa. Seutama-utamanya permintaan kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Ketika orang mengucapkan ini, sejatinya dia sedang mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kemudian berikutnya, kalimat ini, kalimat tahmid atau hamdalah ini, jika kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka selain kita akan mendapatkan surga di kehidupan akhirat nanti, juga kita nanti akan mendapatkan satu pohon di surga Allah. Masya Allah ya. Surga itu kan tempat kenikmatan bagi orang-orang bertakwa. Jadi para jamaah, bagaimana cara kita ingin mendapatkan rumah di surga? Itu ada caranya, Pak. Amal apa saja yang kalau kita kerjakan nanti kita akan dibangunkan istana di surga. Orang banyak ngoyo untuk membangun rumah istana di dunia. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha membangun istana di surga? Nah, ada amalan-amalan tertentu yang kalau diamalkan nanti akan dapat dibangunkan surga ya di akhirat nanti. Nah, di antaranya bangun masjid. Man bana lillahi baitan man bana lillahi baitan fid dunya, man bana lillahi masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ya di dunia ini karena Allah, ya maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Dan amal-amal lain, ada kitab khusus itu membahas bagaimana cara kita itu mendapatkan istana di surga. Sekian puluh amalan. Nah, nanti ada bagaimana cara dapat bidadarinya. Bagaimana cara dapat air sungai-sungainya, buah-buahannya. Bagaimana cara mendapatkan pohon-pohon yang ada di surga. Nah, itu masing-masing ada amalan-amalan tertentu. Nah, kalimat tahmid ini para jamaah, salah satu fadilahnya nanti kita akan mendapatkan gharsan fil jannah, satu pohon di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yagrisu gharsan. Rasulullah melewati Abu Hurairah yang sedang bertanam, bercocok tanam.
Faqala ya Abu Hurairah. Nabi kemudian menyapa Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, malladzi tagrus? Apa yang sedang kau tanam? Qultu ghirasan li. Kata Abu Hurairah, aku sedang menanam tanaman, ya Rasulullah. Qala, kemudian kata Nabi, ala adulluka ala ghirasin khairin laka min hadza? Maukah aku beritahukan kepadamu tentang tanaman yang lebih baik dari apa yang sedang kau tanam ini? Maka kemudian Abu Hurairah menjawab, bala ya Rasulullah. Lihat ya, Nabi itu ketika ada momen pas memberikan pelajaran, Nabi berikan pelajaran. Ini sahabat Abu Hurairah sedang nanam. Ternyata Nabi memberikan pelajaran ketika Abu Hurairah sedang bercocok tanam. Masya Allah. Baik, para jamaah. Maka kemudian senang Abu Hurairah ketika ditawari begitu. Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi kemudian menyampaikan, Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 di sini ya. Ucapkanlah olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yugras laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Kata Nabi SAW, jika engkau mengucapkan kalimat-kalimat zikir ini, niscaya akan ditanamkan untukmu dengan setiap kalimat tersebut sebuah pohon di surga. Pak, kalau di dunia ini kita punya pohon, seneng gak Pak? Seneng kan? Apalagi Bapak punya pohon gaharu sudah 30 tahun siap panen. Ya. Itu satu pohon saja Bapak bisa hidup puluhan tahun mungkin gitu ya. Satu pohon. Ya, dan tidak ada pohon yang terbaik kecuali pohon yang ada di surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bapak punya pohon pisang saja 100 pohon pisang. Masya Allah. Punya pohon sukun ya. 10 pohon saja. Aman Pak, nanti ada krisis Bapak aman. Ya. Sukun itu katanya lebih bagus dari nasi. Dia karbo yang lebih sehat dari nasi. Cuman orang gak banyak tahu kan. Ya. Sukun itu kadang dibuang-buang begitu saja. Ya. Taib para jamaah. Kita di dunia saja kalau punya pohon senangnya, Masya Allah. Ada ikhwah kita di Toli-Toli itu para jamaah. Punya satu pohon jambu air di depan rumahnya Pak. Jambu air yang bagus itu. Yang sekilonya 30-35 ribu. Ini Ustaz kalau panen alhamdulillah 7 juta lah saya dapat. Sekali panen Pak. Itu satu pohon. Ya, satu pohon. Luar biasa kan para jamaah. Itu di dunia kalau kita punya pohon, pohonnya Masya Allah bisa dimanfaatkan. Luar biasa. Bagaimana kalau kita punya pohon di surga? Nah ternyata salah satu caranya untuk bisa mendapatkan pohon di surga, ucapkan 4 kalimat zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan salah satu di antaranya adalah kalimat hamdalah. Begitu para jamaah. Terakhir karena waktunya terbatas. Masih banyak ya poin-poin yang lain. Kalimat tahmid atau kalimat hamdalah itu merupakan penutup doa dari orang-orang beriman. Tadi sudah kita singgung di awal, di pertengahan pembahasan, bahwa di antara adab di dalam berdoa yang diajarkan oleh Nabi, diawali dengan hamdalah dan juga diakhiri dengan hamdalah. Nah, jadi kalimat hamdalah ini merupakan penutup doanya orang-orang beriman. Di surat Yunus ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, wa tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam, wa akhiru da'wahum, dan doa penutup mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah itu termasuk adab di dalam berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berarti selesai juga pengajiannya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala jika ada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas kalimat apa, Pak? Kemarin di muqaddimah pertemuan kedua atau ketiga sudah kita bahas ya. Manusia itu kan hidupnya tidak lepas dari 3 keadaan kan? Kadang senang, kadang susah. Kadang juga berbuat salah. Ketika kita senang, ya, maka soal ujian yang menyenangkan itu kunci jawabannya adalah syukur. Termasuk ya syukur adalah ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian yang kedua, terkadang kita diuji dengan beragam macam ujian, ya, lawan dari yang pertama. Segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidup ini. Maka kunci jawabannya adalah sabar. Salah satu kalimat yang menggambarkan kesabaran orang adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nanti tema kita yang berikutnya kita akan bahas kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga sama sebagaimana kalimat alhamdulillah. Ringan di lisan, tapi tidak semua orang paham dengan kandungan maknanya. Nah, kalimat tahmid, alhamdulillah sudah kita bahas 3 pertemuan. 3 atau 4? 3 ya. Ya, kalau ditambah ya bisa saja, cuman cukup ya. 3 pertemuan itu kita bahas kalimat tahmid ini, semoga menjadi bekal yang baik yang untuk kita amalkan. Ya, ketika kita mengucapkan kalimat itu ada muatan tersendiri yang sudah kita pelajari, ada dorongan tersendiri yang sudah kita pelajari sehingga menjadikan ucapan alhamdulillah itu bukan sekedar ucapan, ya, tapi ucapan dengan penghayatan jiwa dan raga kita dengan ilmu yang sudah kita pahami dari kalimat, dari agungnya kalimat ini. Nah, nanti kita akan bahas kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas yang ketiga, keadaan manusia terkadang berbuat salah. Ketika orang mendapatkan dirinya berbuat salah, menyadari dirinya berbuat salah, maka kewajibannya taubat. Salah satu kalimat yang mengiringi taubat itu adalah istighfar. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas kalimat istighfar. Tapi kalimat istirja dulu nanti kita bahas insyaallah taala. Baik para jamaah, sudah masuk waktu ya. Kita cukupkan saja sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.